nek saiki ngene, Mas Kiai kan ada 2 server nih. Nek jenengan kan saka Pak Kiai, nek ini saka apa? Saka dunia perimblikan. Ayo dong tak wawancara gitu. Nek misale dari sisi jenengan sing dari sisi religi lah ya maksudnya. Fenomena kesurupan ki bagaimana? Nek jenengan Mas Barok. Cara pandangnya kan beda. Saya sedikit sudah menyinggung bahwa waktu makhluk atau seseorang mau sinus mati itu tidak akan bisa masuk ke jasad seseorang. Itu ada ayatnya, lupa, tapi Mas Yai Fitri Abdillah Purwodadi itu menjelaskannya seperti itu. Adapun seseorang kok kesurupannya seminggu bakal suaranya itu adalah sekedar tipu daya setan untuk melemahkan tingkat keimanan seseorang. Tapi dari kalangan mungkin hal-hal yang mistis terkait dengan masalah jin yang diundang dan lain sebagainya, mungkin Mas Selubung ini ada tefanan. Nah Tuntung, itu ngobrol kita tuh. Karena gini tuh, ini gue pembukaan. Dulu zaman saya masih nom itu, saya kan punya kawan-kawan yulalak, putri terutama. Nah satu saat itu saya ngobrol, ini tidak tak sebut ke jenenge. Karena pas ngobrol itu tak tanya, "Saya nek mendem kowe?" Ya saya nek meripat sadar Mas, saya bisa lihat jenengan di depan sama ini lihat. Tapi nek gerakan saya itu saya tidak sadar. Nah nang dunia seperti itu gitu. Wow, ini dan pengalaman saya untuk kriteria atau keimanan itu bisa dikatakan itu benar kemasukan dari Fasalari, bisa dikatakan itu jin bisa itu. Kalau tempat saya itu belakang itu ada namanya Jender, dan itu penunggus itu dengan ros itu. Terus ada kategori mungkin itu kewi atau kemauan sendiri seperti yang kita bahas dari tadi, saking meresapinya itu musik tapi itu bisa. Terus kalau saya itu dari jauh bagaimana ya penyakitnya, saya itu sering main cetak kepal. Kalau saya itu kalau saking semangat dengan musiknya, kadang juga lupa menjiwainya itu kok enak gitu. Nah itu dari segi penglihatan itu masih sama, cuma gerakan itu bentuknya yang beda. Biasanya lihat kan sama itu besarnya sama, tapi kalau waktu seperti itu kadang itu dia itu sangat lihat itu lebih kecil. Betul, nah itu saya tahu. Itu lebih kecil. Itu tidak tahu itu. Namanya yang jelas kalau teman-teman sendiri itu udah besarnya. Kalau dan yang namanya kesurupan itu kan kadang mungkin karena misalnya di satu hiburan ya, misalnya kan dulu kan hampir bisa dipastikan alim mendem itu pas di bagian ini gitu. Nah itu nek sing dari bangsa yang lain itu memang diundang, apa dia bisa datang dengan sendirinya di momen-momen sakarepe, apa hanya di momen-momen tertentu? Ya gini, untuk itu biasanya kan kalau bisa dikatakan denya itu sukanya lagu apa ya itu. Betul. Jadi seperti saya waktunya sukanya lagu jarum-jarum. Nah waktu jarum-jarum di market berarti saya katakan jadi sukanya dari mas seperti halnya kita waktu ini saya jadi bapaknya Samsu Manjuk. Waktu itu saat itu saya sukanya dari Pak Kiai. Wah, Pavel, jenengnya itu lunch fruit. Jadi punya kesukaan semua sendiri. Sekarang dimainkan apa, sukanya apa? Nah, kisi beli petacan. Jadi intinya ya Mas Rantung. Jadi misalnya yang orang kesurupan misalnya nang dunia udah lumping lain, itu berarti kan gampang mungkin bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan ya. Ini siapa sih yang harus mendem itu nanti masuknya di mana? Berarti kan bisa. Itu saja
di tempat saya itu ada pengkhususan. Kalau yang benar-benar mampu, silakan. Kalau yang tidak, jangan berani-berani. Efeknya apa? Efeknya di onannya itu Iya betul. Nah itu ya. bisa rusak kondisi, bisa dikatakan kemudian nggak kuat lah intinya. Berarti nek kesurupan itu tidak setiap pemain, tidak tertentu berarti, kecuali dari eksternal, dari penonton ya. Nek menonton kan lain ya, nek nonton lain. Berarti nek dari penarinya sendiri kan tidak setiap penari. Nah sekarang nek misalnya sing mendem, sing sampai makan beling segala macam itu, efek setelah sadar gimana itu? Efek setelah sadar? Kalau yang makan durian, makan singlet itu, saya tidak bisa menjelaskan. Itu perbedaannya. Dan itu gini, itu juga misalnya dalam satu kelompok kuda lumping ini ada sing jatahe mendem 5 orang misalnya. Berarti sing misalnya harus makan beling hanya orang itu tok yang punya mungkin kemampuannya lebih. Apa bisa 5 orang itu hanya semua? Enggak. Berarti Cuma tertentu berarti. tertentu. Oh, iya. Bagian ini nggak bisa. Oh, gitu. Enggak bisa sih. Berarti kan tetap kemampuannya beda-beda berarti ya. Ilmunya beda-beda berarti ya. Sama pakar dan yang biasa nangani hal itu tadi terkait dengan masalah orang mendem makan beling, makan silet, ini saya sendiri memang cukup takjub lah oleh kemampuan mereka kadang vakum pun digumnya. Nah, apakah pernah ada cerita bagi mereka yang makan beling, makan paku, ada yang makan silet, terus nanti dia keluar hal-hal itu, atau mungkin ada pernah perutnya kok melilit setelah kejadian itu? Enggak. Selama ini seperti saya belum. Tempat saya itu kalau yang semacam ekstrim itu kan bisa dikatakan ekstrim ya. Itu belum ada tempat saya. Nah itu belum ada. Sebenarnya kali itu tempat saya itu cuma benetak. Ekstrim kayak gitu enggak berarti belum. Nah gini, dulu kan pernah ada kawan itu pas Agustusan sing mendem kan minta air sumur. Nih, air sumur. Karena nggak ada sumur dijokotke banyu ulah. Ini ngefek nggak? Bedanya apa sih sebenarnya? Apa sumur itu mungkin kaitannya langsung ke tanah? Itu kan mungkin langsung ke tanah. Terus kulah mungkin ya wis nang tembok kayak itu. Itu ngefek nggak sih kalau misalnya minta air sumur harus dikasih air sumur itu kayak gitu, harus kayak gitu apa enggak sih? Kalau ada pusat tapi kalau terbayang ke sana juga pengaruh bilang soal setannya malu kita bisa saya di sini ono kopi dan jepingannya saya mesti kalau jepingan kopi ini itu kan seperti tadi tahun Pak Firman kopi sasetan dia orang nonton biasanya kopi kan iya betul. Oke lah teman-teman, ini saya seneng nih ngobrol kayak gini. Thank you ini untuk narasumber ini dua-duanya dari server yang berbeda. Inilah budaya Indonesia. Monggo untuk panjenengan mau percaya atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Silahkan kembali ke kepercayaan masing-masing.